Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pada hari Sabat mengupas buah ini, maka saya tidak diperbolehkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan panenan, menanam, menyiapkan tanaman, pasca panen, dan juga semua termasuk juga mengupas bari buah ini tidak diizinkan pada hari Sabat. Karena semuanya diatur dengan detail. Orang mau mengikuti hari Sabat itu susah sekali. Coba saya rinci supaya Anda tahu hari Sabat itu yang dilarang apa saja. Sebetulnya yang dilarang hari Sabat di dalam kitab itu dikatakan seperti ini. Eh, Alkitab menyinggung pekerjaan yang dilarang di ladang, menginjak-injak tempat pemerasan anggur dan memuat binatang, berbisnis dan memikul, bepergian dan menyalakan api sebagai pekerjaan yang dilarang. Tetapi itu dari kitab Keluaran, Nehemia, dari juga kitab-kitab bilangan. Tetapi kemudian praktek hidup sehari-hari dari orang-orang Yahudi pada hari Sabat itu apa yang dilarang. Itu dituliskan dalam Misnah, ya, para rabi menyebutnya 39 kategori utama dengan ratusan subkategori, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilarang atau disebut avot melaka. Berdasarkan jenis pekerjaan ini dihubungkan misalnya kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan pokok yang berhubungan dengan persiapan roti sajian misalnya di bait suci. Menabur, maksudnya menabur benih untuk gandum, membajak, menuai, mengikat, mengirik, menampi, memilih, menggiling, mengayak, meremas, memanggang. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan roti sajian. Lalu berhubungan dengan pembuatan penutup kemah suci dan busana yang dipakai kohanim. Ini kohanim yaitu misalnya mencukur bulu domba, memutihkan bulu domba, menyisir, mewarnai, memintal, meregangkan bahan, membuat dua simpul permulaan untuk menjahit misalnya, memasukkan benang ke dalam jarum, menenun, memisahkan, mengikat simpul, membuka simpul, menjahit, merobek atau memotong. Kegiatan yang berhubungan dengan menulis misalnya, persiapan untuk menulis perkamen. Pada zaman itu kalau orang menulis dalam kulit binatang, maka tentu saja menjebak binatang yang kulitnya mau dipakai, berburu, menyembelih, menguliti, mengawetkan kulit, mengikis bulu binatang, menandai kulit untuk dipersiapkan atau dipotong, memotong, menulis, menghapus, membangun. Ini maksudnya dalam membangun atau merobohkan, menyalakan api. Bahkan semuanya itu menjadi lebih detail lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, Anda semua tentu saja tidak akan mengatakan itu. Lalu saudara-saudari yang terkasih, pusing membuat semua larangan-larangan di hari Sabat. Tetapi tujuan yang utama sebetulnya hukum yang utama satu, kuduskanlah hari Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aturan-aturan itu adalah semacam turunan atau terjemahan dari kuduskanlah hari Tuhan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil bicara tentang bagaimana Yesus ditegur oleh para orang-orang Farisi. Yesus dan murid-muridnya kelaparan. Ketika berjalan di ladang gandum, murid-muridnya mulai menyisir bulir-bulir gandum dan memakannya. Padahal cuma sedikit dan untuk mengisi perut karena kelaparan. Lalu mereka mengatakan, kenapa kamu dan murid-muridmu memanen bulir gandum yang tidak diizinkan pada hari Sabat? Lalu Yesus mengatakan, apakah kamu tidak belajar
bagaimana kisah tentang Daud yang kamu bangga-banggakan itu. Ketika mereka berperang dan kelaparan, mereka masuk dan pengikut-pengikutnya, Daud dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam rumah ibadat dan makan roti sajian. Lalu mereka itu sudah paham bahwa roti sajian itu hanya untuk para imam. Tetapi karena mereka kelaparan, mereka pun makan roti sajian yang hanya diperbolehkan menurut hukum Sabat pada para imam saja. Maka Daud dan murid-muridnya pun demi mempertahankan hidup, mereka melanggar hukum Sabat dengan makan roti yang lebih itu lebih penting bagi kehidupannya sendiri untuk mempertahankan, memperpanjang hidupnya dari kelaparan. Maka Yesus mengajarkan bahwa manusia bukan untuk hari Sabat, tetapi Sabat itu untuk manusia. Yang terpenting adalah manusianya, bukan hari Sabatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana manusia bisa, kita semua bisa mensyukuri semua tindakan Tuhan dan menikmatinya. Semuanya ini diungkapkan kepada Tuhan. Maka dikatakan di situ, anak manusia lebih tinggi daripada hari Sabat itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu belajar dari semua itu. Bagaimana hukum yang detail, hukum yang sangat aplikatif itu mungkin membantu kita, tetapi kita harus belajar yang utama menjadi sumber dan dasar dari hukum-hukum itu. Jangan sampai kita hanya ribut, konflik, bahkan berkelahi hanya masalah sebagian luaran saja dari hukum tanpa memahami apa di balik hukum itu. Kalau ada orang yang masih bertanya-tanya, Romo, kapan berdiri, kapan berlutut, kapan berjalan, kapan membungkuk, maka saya kadang-kadang tidak akan menjawab, ya kapan saat ini, saat itu, saat itu. Tetapi bagaimana hatimu? Apa alasan kita membungkuk? Apa alasan kita berdiri? Ini ketika kita Ekaristia. Apa alasan kita untuk menyembah? Apa alasan kita maju berjalan? Lalu bagaimana semuanya itu diatur? Maka tidak perlu kita dengan aturan-aturan yang bahkan sebaliknya kita menghakimi orang lain dengan aturan-aturan yang ada dalam diri kita. Maka saya sering bercanda, keselamatanmu tidak ditentukan dengan berlutut, berdiri, maju, mundur, atau menyembah, tetapi dengan penghayatan imanmu, hatimu. Walaupun liturgi itu bersama-sama, tetapi ketika kita hanya ribut masalah-masalah sekecil itu, maka kita bisa belajar dari Yesus saat ini bahwa anak manusia itu datang dan melebihi Sabat sendiri, melebihi segala aturan-aturan, karena yang menjadi dasar aturan adalah kasih akan anak manusia itu. Dan bagaimana kita menanggapinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang justru bisa menghayati seluruh ajaran iman anak manusia dan mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari, bukan sekedar dalam upacara-upacara yang formalitas, tetapi dalam penghayatan terhadap sesama, penghayatan dalam hati dan seluruh ungkapan iman kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.